Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan sekarang adalah kelanjutan daripada yang kemarin. Kalau kemarin yaitu anjuran untuk segera menikah. Jadi dianjurkan untuk segera menikah bagi yang siap dan bagi yang mampu, baik segi zahir maupun batin. Halo, assalamualaikum para jomblowan, jomblowati, para duda, janda, para bujang. Ya. Monggo bergabung di channel ini. Mari berkomentar dan bercerita apa yang dialaminya, kenapa kok masih belum menikah, dan ada apa saja hambatan-hambatan untuk tidak menikah sampai detik ini. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan, karena waktu dan kesempatan itu adalah emas yang terus kita jaga, yang harus kita lalui dan yang harus kita perjuangkan supaya hidup ini mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermakna, tentunya dalam garisan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini, yaitu judulnya adalah Bidadari Dambaan Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan bidadari oleh Rasulullah? Yaitu istri solihah. Istri solihah itu istri yang mampu dan bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Dan tentunya ketika suaminya memandang, selalu membahagiakan, tersenyum dan menyenangkan. Dan ketika suaminya memerintahkan dan tidak memperbolehkannya, selalu menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Selama yang diperintahkan oleh suaminya itu benar, dalam kategori betul, sesuai dengan syariat yang ada. Itu teman-teman, jadi istri solihah itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah, wa fi riwayah ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha alal akhirah. Jadi Rasulullah bersabda, dunia itu laksana perhiasan. Dunia ini laksana perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan yaitu al-mar'atus solihah, yaitu istri kita yang solihah. Walaupun tidak banyak sahabat untuk bisa mempunyai istri solihah, karena istri solihah itu memang luar biasa beruntung bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri solihah. Karena apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan selalu ada, dan apa yang kita larang tidak dilakukan oleh istri solihah. Dan apa yang ketika kita mandangi atau lagi ngomong, selalu mengutamakan dan membahagiakan suaminya. Ini hal yang didamba oleh kebanyakan laki-laki, hampir merata mendambakan istri solihah. Luar biasa sahabat. Jadi Rasulullah SAW, istri solihah itu bagaikan bidadari dambaan Rasulullah. Dan kalau istri kita itu menyenangkan, membahagiakan, maka seluruh isi rumah itu juga akan bahagia. Kalau istri kita, bini kita itu bahagia, maka anak-anak kita semua juga akan bahagia. Tapi kalau istri kita itu lagi susah, lagi tidak mood, maka
semua seisi rumah pun juga akan kecipratan ketidaknyamanan atau keresahan dari seorang istri. Ya, makanya terciptalah istri soleha itu sebetulnya aslinya bukan dari pihak istri, tapi dari pihak suami harus bisa mendukung dan bisa memberikan contoh-contoh langkah-langkah yang baik. Karena sebaik-baiknya istri biasanya selalu menyimpan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, apalagi peristiwa itu menyakitkan atau ada hal-hal kata yang sangat menyakitkan. Itu biasanya seorang istri selalu ingat terus, selalu diingat-ingat terus dan diungkit-ungkit terus. Itu kebanyakan seorang laki-laki bosan apa yang diceritakan dan apa yang dikeluhkan oleh seorang istri. Intinya dalam urusan rumah tangga ini sahabat, tidak ada yang bahagia. Maksudnya bukan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Jadi yang perlu kita bahas yaitu antara pasangan itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karena semua orang tidak akan punya nilai selebihnya sempurna, dan juga tidak akan punya kekurangan saja, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi hubungan suami istri harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan, harus bisa memahami kekurangan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mastaqadal mu'minu ba'da taqwallahi khairun lahu min zaujah. Rasulullah SAW bersabda, tak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah itu dia bertakwa kepada Allah, dan yang lebih baik baginya memiliki istri yang solihah. Luar biasa sahabat. Jadi takwa, selain takwa kepada Allah, itu akan juga memiliki istri yang solihah. Itu paling manusia yang paling beruntung, dan tak ada yang lebih bermanfaat, yaitu Rasulullah, selain kita bisa mampu memiliki istri solihah. Takwa ini kan mengerjakan apa yang kita perintahkan dan menjauhi yang kita larang. Nah, setelah itu baru mempunyai istri solihah. Ini sangat bermanfaat dan luar biasa. Jadi hati-hati sahabat, bagi jombloan, jomblowati, janda duda yang belum menikah dan siap menikah dan sudah merencanakan dan memplanning untuk menikah, jangan segan-segan, jangan sukar-sukar untuk bisa terus menyeleksi calon istri kita, calon anak ibu dari anak-anak kita. Yang pertama, kalau kita akan mendekati istri solihah, itu dari segi ada empat syarat ya untuk menikah. Itu ada empat sebab yang wajib yang boleh kita nikahi dengan sebab-sebab itu, karena kecantikannya, karena agamanya, karena keturunannya, karena hartanya. Jadi yang paling awet itu ketika kita menikah dengan seorang perempuan itu karena agamanya. Karena kalau agama, ilmu selamanya tidak akan bubar, selamanya tidak akan punah. Terus bisa semakin tahun semakin lama akan semakin dewasa. Ini hal yang positif. Jadi menikahlah karena agamanya. Kita harus cari seleksi sesuai dengan link kita untuk bisa terus punya istri solihah. Ini ya yang bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, monggo nikah lagi. Ya, jadi itu yang pertama karena agamanya, yang dua memang karena keturunannya. Jadi menikah karena keturunannya, raja, keturunan siapa gitu ya. Yang nomor tiga karena kecantikannya. Cantik, carilah istri-istri yang memang cantik, layak untuk dipandang. Jangan cari istri yang jelek. Kalau kita jelek, istri kita jelek, seperti apa anak kita? Jadi kalau kita jelek, istri kita cantik, ya mungkin sih lumayan jadinya lah. Kalau kita ganteng, istri kita cantik, ya maka tambah sempurna. Begitu yang sahabat ya. Yang jelas dalam rumah tangga itu pasti banyak hambatan, banyak rintangan, banyak ujian yang harus kita lalui. Jadi tidak adalah yang sempurna, tidak ada. Memang harus terus melangkah, terus melalui, terus kita dilalui ya, terus kita sesabar-sabarnya untuk menghadapi semua itu. Jadi nikah itu sunnah, nikah itu ibadah, dan semuanya akan berpahala. Cuma ingat, cerai
itu suatu yang boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi nikah itu sunnah, cerai itu boleh, tapi pekerjaan cerai itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan sebagai laki-laki, harus bisa, harus kuat, mampu menjalankan, mengayomi, memimpin, memberikan petunjuk, bekerja, menafkahi, tanggung jawab kepada seorang perempuan, yaitu bernama istri-istri kita. Jadi kita sebagai laki-laki jangan sampai lemah, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tampakkan kalau seorang suami itu gagah perkasa, mampu dan punya tanggung jawab yang besar kepada istri, dan istri kita itu tidak tercampakkan kepada hal-hal yang negatif. Kita berikan tuntunan, ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang khusus sesuai dengan agama. Begitu sahabat. Kalau ada pertanyaan, ada kisah, ada cerita dari apa yang saya sampaikan, monggo dicatat di kolom komentar. Kalau butuh WA dan lain sebagainya, bisa di inbox atau di komen lah di kolom komentar. Mudah-mudahan tambahan ilmu ini manfaat berkah dan tentunya adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.